Nah, setelah kita tahu gimana caranya menggambar proporsi tubuh, kita akan menggambar busananya ya. Nggak mungkin kalian gambar proporsi tubuh doang, alias telanjangan doang. Ih, malu gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya gaya atau style. Nah, ibu tanya, kalian ada nggak di sini yang punya referensi style untuk misalnya idol, kalian idol seseorang bukan ya, atau artis Korea atau apa gitu yang stylenya itu menurut kalian bagus, ada nggak? Ya siapa? Rose. Oke, Blackpink ya. Menurut kalian penting nggak sih style itu? Coba aku tanya, gini, kamu kalau misalnya keluar rumah, main atau nongkrong atau foto-foto itu, kamu pakai baju apa sih? Daster, Bu. Ya pakai apa? Misalnya mungkin kemeja, atau pakai kaos, pakai celana jeans gitu. Atau gimana? Daster. Pakai daster. Gimana lain pakai daster? Bukan celana pendek. Iya. Hello Kitty. Apa itu? Telanjang pakai tidak pakai body. Oke. Pakai celana jeans ya enggak? Ini kayak tas jeans. Ya, pakai sepatu sneakers. Sudah speed. Sepatu. Pakai sendal swallow, ya ampun. Kamu nongkrong pakai sendal swallow, ya nggak apa-apa. Saya juga style orang, bukan ya, kita nggak bisa ngeblend pinggir sawah. Pakai sepatu boot, Bu. Mungkin stylenya gini sama stylenya Sally mungkin bisa beda ya. Mungkin si gini nih sukanya pakai celana jeans gitu kan, sedangkan saya tapi 6%. Pakai ini, pakai rok bunga-bunga misalnya ya. Lu kenapa? Kan itu standar gitu ya. Cantik gitu. Oke, ya kan bisa beda-beda ya style kalian ya. Mungkin buat ada yang sukanya pakai seksi mungkin. Ada yang berdasarkan yang cerita-cerita yang kita gini antara Dini sama Sally beda ya. Berarti style apa? Gaya, oke. Gaya berpakaian. Ya, berbeda-beda. Ya benar, mencerminkan setiap individu. Berarti style adalah gaya berpakaian yang mencerminkan seseorang. Ya benar, mencerminkan seseorang, karakter seseorang. Jadi karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Dia berpakaian rapi, oh orangnya rapi, kan? Mungkin pintar dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pakaiannya orang-orangan, bolong-bolong misalnya, ya berarti orang kaya. Orang kaya, iya beda ya. Orang kaya pakainya yang bermerek gitu. Oke, lanjut lagi. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah mengetahui pengertian gaya busana, mengenali 6 gaya busana dasar, menganalisis ciri khas masing-masing gaya, membuat desain sesuai gaya busana. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada klasik elegani. Berdasarkan foto di sini, kalian ini bisa mengidentifikasi nggak? Kira-kira klasik elegani itu maksudnya busana itu kayak gimana? Formal, yang elegan, formal, oke, sopan, rapi, baik. Oke. Nah ini ya, klasik elegan itu ciri khasnya bedanya terletak pada kesan elegan dan abadi atau timeless. Klasik berarti selalu digemari sepanjang masa, tidak terpengaruh tren yang cepat berganti. Selanjutnya itu ciri-cirinya. Yang benar elegan ini ada yang rapi, ada yang mewah. Nah ini biasanya busananya ini menggunakan teknik tailoring. Kalian tahu teknik tailoring? Ya.
Teknik tailor itu teknik menjahit dengan tingkat tinggi. Maksudnya itu yang rapi sekali sehingga busananya terkesan ya rapi mewah. Kalau biasanya ada nggak sih ini apa namanya tukang jahit yang kayak tailor gitu. Nah itu busananya biasanya hasil jadinya rapi. Kamu tuh ditutup dengan sangat rapi, biasanya pakai furing. Furing, gak tau furing? Mungkin misalnya kalian pakai rok yang transparan, terus dalamnya ada lapisannya. Nah itu namanya furing. Atau pakai jas, dalamnya masih ada lapisannya gitu. Nah itu namanya furing. Oke, lanjut. Nah ini ada feminin romantik nih, selling. Selling. Oke, dia dari ini kalian bisa mengidentifikasi siapa? Misalnya gimana? Cewek banget. Iya, terlalu cewek komplek biasanya ya. Cewek romantis. Imut. Nah ini yang sama apakah suka cewek dengan berpakaian seperti ini? Yang feminin? Tidak. Gak suka. Kenapa? Kan memancarkan dari wanitanya ya. Oh sukanya tomboy. Ya seperti saya. Oke lanjut dulu ya. Waduh mengerikan. Jangan dulu ya. Jangan dulu cepat-cepat nikah ya. Perjalanan masih panjang masih. Panjang dari. Iya panjang banget. Kita masih perlu pembahasan dalam waktu. Iya. Kalau kok tiba-tiba di tengah-tengah jadi talk show ya. Lanjutnya itu feminin romantik identik dengan pribadi yang lembut. Yang hatinya lembut. Tadi seperti saya. Jadi hatinya apa lembut. Dari dulu Jadi khas saya ini terletak pada detail sana yang manis dan anggun seperti motif floral, tenda, lace, terus hingga pita-pita kecil yang menambah keseruan. Nah ini pita-pita kecil kalian dia punya kokpet ya, cewek kokpet ya, kokpet. Iya lanjut. Ada yang mau bacain? Saya lah. Pribadi yang lembut, sana yang manis dan anggun, kain yang ringan, jatuh dan lembut. Bahan kulit yang dipilih biasanya lembut dan pastel. Ibu mau nanya nih, kain apa sih yang ringan, jatuh dan lembut? Kayak Ayo, Trinko berapa sih? Iska nggak ringan, nggak lembut. yang tidak Enggak kan? Ini kalian tahu nggak kerudung berbahan sifon? Nah itu sifon bisa. Biasanya tila, tahu tila? Sama pesta itu kan dia ringan, jatuh. Nah itu sebenarnya dari kain ringan, jatuh dan lembut ini ada gambarnya ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi kayak ini tuh menunjukkan sisi kewanitaannya. Wanita itu biasanya menunjuk tubuh.
Ini praktek ya? Selesai jam? Selesai ya. Nanti juga istirahatnya baru selesai. Besok aja. Apanya yang besok aja? Enggak, nanti aja. Baru ada belum selesai. Oke, lanjut ya. Nah, tadi yang seperti yang dibacakan oleh ini Elsa. Seperti Casual itu pribadi yang santai dan praktis, terus memiliki karakter yang rileks, sederhana dan apa adanya. Berarti saya apa adanya saya. Terus misalnya memiliki mengutamakan kenyamanan serta fleksibilitas untuk bergerak, misalnya jaket, sweater, dan t-shirt, perjalanan jeans hingga sepatu sneaker. Biasanya kita yang misalnya mau pergi kemana pun, jadi pakai sporty casual nggak sih? Misalnya mau sebelah tuh pakai hoodie gitu kan, pakai sweater atau jaket, pakai kaos, bisa gitu maksudnya kaos. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, ini ada mau bacain. Mengutamakan kenyamanan serta fleksibilitas untuk bergerak dengan berkepaduan dan dapat berusung dan jalan aman. Kemudian dengan suami yang tetapi kesulitan dalam berbagai sifat santai. Oke, bisa dilihat dari gayanya ya, ini kayaknya kok enak gitu ya, daripada yang feminine romantik yang pakai rok kayak kurang fleksibel, nggak bisa apa? Oke. Nah, karena ini sporty, makanya bahannya itu ringan, mudah dirawat, tidak cepat kusut dan tahan lama. Soalnya bahannya orang yang pakai sporty casual itu bukan bodo amat ya, tapi suka seenaknya misalnya tidur ya sembarangan gitu. Jadi pakai celananya itu yang nggak gampang kusut. Oke. Dan ini nih ada yang mau bertanyakan dulu? Yang mau tanya dulu? Tidak. Lanjut ada Art of Beat. Ini siapa? Nami. Ya Rame. Bisa lagi warna-warni. Nabrak. Orang mana? Extroverted bener sekali ya. Oke, lanjut. Nah, ini kayak agak itu sertifikat yang bagian yang unik, eksentrik dan artistik. Pemilih gaya ini biasanya ingin tampil berbeda dari kebanyakan orang serta berani menunjukkan identitas lewat busana yang digunakan. Unik ya, unik banget. Unik kayak saya. Saya kira semua gaya ya. Yang itu gak semua ya, nggak apa-apa. Oke, lihat ini. Ada nggak yang mau pakai baju kayak gini? Nggak mau, kenapa? Malu Pak. Tapi yang penting pede, kalau pede itu semua baju ini kalian tahu nggak toppers yang ini semuanya dangdut gitu loh. Yang dangdut nang-nong gitu. Keren loh pada lo. Iya nggak? Karena banyak jaket, dengan berunang-unang juga, tapi masih kesannya sporty, kayak yang seaneh gitu. Oke, lanjut ya. Oke, yang sana deh, yang sana yang bacain siapa? Boleh. Ada dengan beberapa kepribadian yang unik, eksentrik dan artistik, tidak terpaku pada tren. Kebanyakan warna terang, motif kontras, serta polis unik menjadi ciri khas utama. Kebebasan berkreasi dan keberanian untuk
sambil sepeda. Oke. Nah ini ya, memang badannya tuh unik banget, eksentrik, berani beda dari yang lainnya. Dia menerobos tren-tren yang ada, misalnya sekarang trennya apa ya? Sekarang couple atau psikolog. Ya nggak itu tren itu sekarang. Dia ikutnya ya yang sesuai keinginannya dia sendiri. Terus ini tadi benar ya kata Elsa tadi perpaduan antara motif coklat serta aksesoris dari diri utama. Maksudnya aksesorisnya kayak pakai banget, semua dipakai, ada jam, ada gelang, ada kalung, ada cincin, ada segala macam dipakai. Biasanya kayak gini, setelah kayak gini tuh ini kalau di Jepang namanya harajuku ya, tahu nggak? Tahu bukan? Nggak tahu harajuku. Biasanya di satu jalan Jepang itu ada emang khusus mereka mengekspresikan diri. Karena orang Jepang itu biasanya terlalu serius ya dalam hidup. Jadi mereka ingin ada dari diri mereka tuh menampakkan itu melalui pakaian. Mereka biasanya pakai dia bajunya kayak gini yang warnanya nabrak-nabrak yang berlayer-layer sampai berlapis-lapis. Biasanya kita punya salah sambalnya tinggi. Iya, yang sambalnya tinggi, terus rambutnya cepetnya banyak banget. Makeupnya. Ya, makeupnya juga aneh unik gitu. Nah itu setelah Kalau kan Cina. Jepang kalau dari dulu. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu? Untuk style art of beat. Ya. Oke ya. Selanjutnya itu ada seksi. Yang suka seksi-seksi. Seri. Oke, Melisa. Iya. Perempuan dengan gaya seksi atau punya kulit bagian yang berani bercanda dan senang menjadi pusat perhatian. Dilihat busananya cenderung menonjolkan keindahan untuk tubuh melalui potongan yang ketat atau sedikit terbuka. Jelas ya, kalau misalnya seksi itu dia ingin menunjukkan keindahan tubuhnya melalui potongan yang ketat atau sedikit terbuka. Misalnya kelihatan bahunya atau kelihatan pahanya, ya, kelihatan belakangnya, borong, aduh, ya. Terus seksi alur itu sukanya ini itu bagian yang berani. Karena kalau nggak berani dan percaya diri itu dia membawakan bajunya juga jelek, bukan kayak ih apa sih kok pakai baju kayak gitu? Giliran kita yang percaya diri pakai baju seksi, aku seksi gitu kan? Kita jadi perhatian, pusat perhatian gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kepribadian yang berani, tadi percaya diri dan senang menjadi pusat perhatian. Terus menonjolkan keindahan tubuh itu melalui potongan yang tepat. Karena dia tahu badannya itu bagus, jadi dia ingin menonjolkan itu. Terus ada bahan elastik dan mengikuti lekuk tubuh. Warnanya kuat, mencolok, misalnya merah menyala atau emas yang memberikan kesan gabungan. Dan oke, lanjut. Nah, udah. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk macam-macam. Ini namanya tadi 6 basic style alias 6 dasar gaya busana. Tidak. Kita lanjut ke praktik aja ya. Oke, kita lanjut ke praktik ya. Kita buat kelompok dan juga 6 kelompok. Terus masing-masing kelompoknya memilih style dan buat desain sesuai style yang diperoleh. Nah, saat ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 berapa berapa? Ada yang 3, yang 2 sama 3, yuk bikin kelompok dulu. Ini Nomornya 1. Ini depan belakang ya Bu? Iya, depan belakang. Kita bikin depan belakang ya ini ya. Kalian mau minta waktu berapa menit buat desain? 1 jam. 1 jam. 20 jam. 20 jam. 20 kayak mana? 40
Berapa 20 menit ya? 20 20 30 menit, oke. 40 30 menit. 20 40 40, Bang, 40? ya. Beda banget. Elong ya. Oke, 40 menit ya. Aku pakai apa tadi? Sport ya. Ini bukan nanti depannya diulang agak ketemu. Ini ada di gambar ini nggak sih? Masuk tidak ada. Boleh. Oke, kan waktunya udah habis ya, 30 menit. Sekarang waktunya kalian presentasi. Ada yang mau presentasi? Saya. Oke, boleh masuk. Nanti perkenalan diri dulu ya. Mungkin beberapa menit bersama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Mulyani. Di sini ada saya Nadina Dewi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil desain yang kita buat. Kita menggunakan gaya feminim romantik ya. Di sini kita milih bahan Yang bentuknya seperti ini. ya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini. Yes. Dengan apa ini sepatunya seperti ini. Ya ini biar sepatunya seperti ini ya. Ya. Dan Udah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini feminim romantik. Menurut kalian bener nggak? Kelihatan feminim? enggak. Sebelah. Itu muka. Iya, ini kan proporsinya ya. Maksudnya bentuk sananya. Kayak kelihatan cewek banget ya. Berarti Ya. Ini ya feminim romantik. Oke, selanjutnya ada yang mau maju lagi? Saya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cinta Mulia. Saya Elsa Mulyani. Saya Sendiri Ramandari. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang desain yang kami buat. Basic style yang kami ambil itu dari sporty casual seperti yang dilihat. Sporty casual itu bentuknya dia kayak pakaian olahraga ya. Kayak saya di tank top, bajunya rok ini. Pakai kaos kaki dan pakai sepatu. Ya. Terus sporty casual ini biasanya dipakai sama orang-orang yang pengen nyantai ya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar ya, seperti casual ini dipakainya saat-saat casual santai. Bisa lihat, dia pakai tank top dan rok mini. Oke, masih oke. Pakai kaos kaki dan sepatu. Sudah benar? Sudah ya, benar-benar. Sudah ya? Ya. Boleh satu lagi, Bu, minta satu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahabat, saya di sini akan mempresentasikan Art of Beat. Itu apa? Pakai busana apa? Dress atau atasan dan bawahan? Rok dan atasan. ya. Kenapa kok kamu bisa nyebut itu Art of Beat? Karena
gonjreng, warnanya terus Orang-orang yang banyak motifnya banyak unik ya. bentuknya sininya kerudung-kerudung sama berbagai. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu-malu ya kalian ini presentasi kita tugaskan satu. Ini art of beat ya. Menurut ibu ini kurang art of beat. Ini malah jadinya yang ini eksotik dramatik karena dia pakai ini motif-motif yang etnik. Tahu etnik itu kayak wastra gitu. Tahu wastra? Wastra itu kain Nusantara, misalnya batik, lurik, Papua dipakai. Nah, ini menurut ibu ini bukan art of beat, tapi eksotik dramatik, tapi tetap bagus kok. Wow. Bisa diperbaiki lagi ya mungkin untuk art of beat itu potongannya yang unik gitu, misalnya yang sini ada lengannya, yang sini nggak ada gitu. Misalnya yang sini jonjing, celananya yang satu pendek, yang satu panjang, yang satu ada tiranya, yang satu nggak ada gitu. Untuk warnanya kan ini kita nggak bisa lihat ya, soalnya masih hitam putih. Ya, oke itu aja dari ibu. Sebelumnya ibu mau ngomong sedikit kata ya. Busana itu nggak harus mengikuti tren, tapi itu dari diri dulu. Selagi itu bisa membuat kita nyaman, kita bahagia dan tetap kita harus memikirkan moral ya. Enggak yang tiba-tiba kita pakai begini di tengah-tengah keramaian itu untuk apa gitu. Walaupun kita nyaman, kita pede, tapi kan tidak sesuai dengan moral yang ada. Sebelum ibu tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Enggak ada ya. Untuk desainnya ini diselesaikan di rumah ya, untuk diwarnai itu minggu depan dibawa lagi. Ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Aku tolong bisa menutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika itu ada salah menyampaikan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.